dengan kita, saya dan Mang Pudin ya, Mang Pudin. Kalau sama Mang Pudin berarti kita membahas bonsai. Harap maklum ada motor lewat, jadi suara saya agak saya bos tinggi ya. Jadi kita masih ketemu di kebun sempit, kebunnya sempit, tapi hasilnya diharapkan menjanjikan ya. Tapi sebelum lanjut, teman-teman yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video dari kami. Klik juga tombol like-nya. Tinggalkan komentar, kritik, dan saran dengan bahasa yang sopan agar channel Kebun Sempit dapat terus berkembang menjadi lebih baik. Jangan lupa juga di situ ada tombol dolar atau terima kasih, namanya Super Thank. Bisa teman-teman klik sebagai apresiasi kepada kami. Untuk nominal bisa teman-teman atur digeser ke kiri dan kanan. Teman-teman bisa mengisinya melalui berbagai opsi yang tersedia, bisa melalui Dana, OVO, Google Play, Shopify, rekening bank, dan sebagainya. Karena Super Tank merupakan bahan bakar bagi kami untuk terus bisa berkarya. Juga bagikan video ini ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga tidak ketinggalan berita dari kami. Yuk itu saja, kita langsung lanjut ke videonya. Kalau sudah sama Mang Pudin berarti kita mau bahas bonsai. Ini kita lagi santai. Ceritanya tadi saya nggak pakai kacamata. Tadi malam habis lemburan ya. Lemburan ada beberapa HP dan laptop. Tadi pagi udah pada diambil. Badan pegel, kemudian saya masih bersih-bersih bagian stroberi. Mungkin bisa dilihat nanti ya video tentang stroberinya, tentang stroberi kita. Cuman mungkin belum saya up dalam waktu dekat ini karena mungkin itu saya jadikan dokumentasi dulu. Mungkin nantinya pun tetap akan saya upload, cuman ada progresnya mungkin karena saya lebih mendahulukan yang bonsai ini ya, karena bonsai yang apa ya, jarang lo kita bisa ketemu sama Kang Pudin, walaupun kita ini bapak-bapak yang kurang gawe ya. Saya lagi mau ngopi dulu. Yuk yang belum ngopi ini kopi khas Lampung ya. Sambil ngopi khas Lampung. Buat teman-teman yang mau main ke sini, oleh-oleh kita itu kopi khas Lampung. Ini kita mau ngapa nih Kang? Ini kita mau program akar ya. Program akar bahan bonsai sancang dari cangkokan, kira-kira umur 2,5 bulan. Jadi ini 2,5 bulan nih ya teman-teman, udah lihat dari cangkokan, dari mulai cangkok start cangkok ya. Iya, start cangkok nyampe kita panen turun cangkok sekitar 1 bulan. Prosesnya 1 bulan. Itu kalau saya ya, mungkin kalau teman-teman yang lain ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat, mungkin tergantung. Untuk saya sendiri rata-rata kalau cangkok apapun itu ya sekitar kurang lebih 1 bulan ya nyampe turun cangkok. Ya jadi nanti mungkin sembari ngobrolin ini nanti juga akan ada video tentang apa cangkok ya. Tapi mungkin ya ditunggu aja, dinantikan aja, mungkin dipandu sama Mang Pudin. Kalau saya yang mandu itu apa ya, nanti justru akan saya padukan teknik saya dengan teknik Mang Pudin. Disitulah kita akan dapat 2 teknik yang berbeda yang semuanya bisa benar gitu kan. Karena ya ilmu pertanian itu bukan ilmu yang tek gitu ya. Jadi artinya bisa dipelajari dan bisa setiap orang beda cara gitu. Nah jadi ini tadi udah 2,5 bulan turun cangkok. Iya, berarti sekitar 1,5 bulan di dalam polybag ini atau dalam polybag ya. Ya seharusnya ini kenapa saya taruh dulu di dalam ini karung ya, bekas semen, karena memang mau di program akar dulu. Kenapa harus di program akar? Karena ya kalau kita biarkan kan yang namanya bonsai kan perlu kerapihan dari akar, gerak dasarnya. Jadi kalau tidak diatur atau ditata secara ini, itu kalau semakin besar kan susah. Jadi itu ya teman-teman, kalau seandainya yang enggak Mas harus pakai karung, enggak, sebenarnya ada. Kalau mau pakai bagus ya kayak pot yang harga 60-an ribu tuh ada yang segede gini. Cuman kita kan enggak begitu, karena kita manfaatin yang ada ya. Nah, ini ada karung bekas semen jadi dipakai. Yang lebih namanya lagi mungkin setelah ditata akar mungkin di dalam langsung ke ground ya. Kalau memang lahannya memungkinkan gitu. Tapi untuk saya sendiri kayaknya tetap saja di karung ya. Ini karena keterbatasan lahan. Ya nanti kalau memang sudah
kira-kira 2 atau 3 bulan ke depan mungkin akar sudah rapi, nanti mungkin bisa dipindahkan ke ground untuk mempercepat pertumbuhan yang lebih besar. Berarti ini masih tidak langsung kita ground ya? Ya, tidak. Kalau bicara saya mungkin sementara masih lah di Kodempar. Nah, bahan apa aja mungkin yang perlu dibutuhkan ya seperti alat-alat seperti biasa. Biasanya mungkin gunting, ya gunting potong ya, potong, gunting stek, gunting mungkin potong, ini gunting pruning. Kalau untuk ya masalah bonsai mungkin ini ya wajib punya ya mungkin. Ya hampir semua alat tani wajib, alat tani karena mempunyai. ini kan gunting pruning. Nah, kemudian ada karter, dan juga ini saya menggunakan ini buat apa ini tatakan buat nantinya supaya akar itu bisa merata. Jadi biar rata ya? Biar rata, karena dia ada tatakannya, dia akan ke samping terus. Bahannya ini dari apa ini? Ini dari bekas ember bekas ya. Nah, selain ini juga bisa menggunakan bahan yang lain lah yang mungkin bisa digunakan, seperti apa ya kalau istilah kita di sini, besek lah. Apa itu namanya teman-teman? Kalau di sini bilang besek, kalau mungkin di daerah saya sana namanya ceting ya. Ya setiap orang beda. Kalau di daerah saya sana kan yang namanya besek itu yang dari bambu. Cuman karena seiring perkembangan zaman, kalau di sini kan besek itu ya yang dari plastik ya. Artinya intinya adalah bahan yang tidak mudah dimakan tanah, ya kan? Jadi dia bisa, akar tuh bisa bahan-bahan plastik atau mungkin ada cara yang lain mungkin dari yang jelas gunanya untuk apa ya, untuk tatakan atau menahan akar biar dia terus tumbuhnya ke samping. Ke samping. Nanti kalau dia ke samping dia akan bagus. Kalau misal dia pakai bahan yang mudah lapuk, sampelnya misal kayu kering atau apa, itu nanti yang ada akarnya belum terprogram, kayunya sudah busuk gitu ya. Ya hasilnya mungkin kurang memuaskan. Lah. Atau mungkin alternatif lain batu bisa ya Kang ya? Bisa. Batu bisa. Yang jelas kegunaannya buat tatakan aja, dia buat nahan aja. Jadi itu ya, kita mungkin sambil ngobrol, kita langsung lanjut ke progresnya ya. Iya, kita bongkar dulu perbandingannya. Ini gelas ini ya mungkin kalau diukur dengan tangan selengan saya, bahan ini gelas lah ya, anggap aja gelas itu. Coba saya shoot lebih dekat ya, sorry ya. Nah begini kan, ini perbandingannya nggak kelihat bos ya, memang nggak kelihat ya ini ya. Nah susah kalau begini shootnya tanaman ya ini. Silahkan dilanjut, kita mulai saja ya. Pertama-tama kita bongkar dulu. Ini kayaknya udah, apa kita hancurin karungnya dulu nggak perlu kayaknya, kita coba aja dulu, kita bongkar bahan-bahan aja. Ini lumayan ya, kayaknya akarnya sudah kayaknya panjang. akarnya sudah dari bawahnya sudah tembus ini. Agaknya agak sulit ini ya, agak sulit juga soalnya akarnya udah, berarti dikerukin dulu. lumayan subur. Kita kerukin dulu berarti. Apa cetok koret aja sambil ngerokok santai ya kawan-kawan. Nah, inilah kita. Terus nanti kalau ada teman-teman yang nanya, weh itu tidak ramah anak ngerokok, terus apalagi mainan pisau lah ya. Memang kita ya ini ada batasan usia ya, tidak untuk anak-anak. Artinya teman-teman yang julid tolong dikurangi. Nah, namanya ini kan kita berkarya, jadi kita lihat ya akarnya. Mana nih akarnya? Ini lumayan banyak ini karena mungkin saking suburnya. Nah, karena media yang digunakan sih yang nggak neko-neko, cuman pasir kali aja. Nih ya, pasir kali full tanpa campuran bahan yang lain. Untuk cangkokan pertama itu ya diusahakan jangan neko-neko dengan media, campur pupuk kotoran hewan atau segalanya itu jangan kurang dulu lah ya, gitu. yang kalau bisa kurang dulu. Itu pengalaman karena saya juga pernah, karena kadang ketika dia sudah hidup, kalau medianya bagus ya, cuman kalau enggak efeknya adalah tumbuh jamur, busuk dia. kalau betul belum terdekomposisi dia tumbuh jamur satu,
terus nanti dia lagi kelembapannya ya kan, Ya. terus tidak korus ya, artinya kalau itu samalah dengan teknik-teknik bertani ya. Jadi kamera akan kita agak sedikit bergeser. Nah, Kita agak gini aja, misalnya sudah dihancurin nggak karungnya nih? kalau karungnya nggak usah lah, ini aja gini. Sayang ya. Ya. Memanfaatkan yang ada. Ini udah mau tembus ini. Ya. Kalau dipaksa dicabut, putus akan. Putus. Jadi kita slowly but sure. What is the meaning of slowly but sure? Golek ono dhewe artine nang internet. Oke. Nah. Oke, sekarang kita tegakkan ini. Ya. Itu. Kita. Tegakkan lagi kan? Ya. Kita singkirkan dulu aja, Pak. Kita bersihkan. Sementara kita merogram akar. Kita bersihkan tanahnya. Ini ya akarnya ya, bisa dilihat ya. Ini hati-hati karena kalau enggak prudul. Ya. Apa ya bahasa lainnya apa ya? Apa itu selain prudul bahasanya ya? Ya Rontok. copot lah. Rontok. Nah ini flek katanya. Ada apa ini patah? Gak apa-apa, karena memang apa langsung kita potong aja ya. Potong aja nggak masalah sih. Dipotong aja karena memang rencananya Akan dibuang ya. akan dibuang. Ini cuma lakukan aja. Tetap yang kita ambil nanti ya tunas ini dua ini. Dari sini ada tunas nih. Oke. Ini kita potong aja sekarang. Tap. Nah. Ini kita singkirkan biar nggak mengganggu. Ini karena untuk percabangannya belum diapa-apain karena memang biar tumbuh subur dulu, nanti cabang mana saja yang akan digunakan. Untuk yang barusan dipotong ini memang Sip ya. rencananya memang mau dipotong. Kita ngambil lekukannya saja dulu, satu lekukan. Kemudian ini bisa untuk gayanya nanti belum ada. Belum terpikir ya. Atau teman-teman bisa dikasih dengan gaya ide-ide gaya dengan apa? bahan seperti ini. Akan dikasih ide gaya apa nih? Silakan yang punya ide, yang Bisa? punya masukan silakan. Oh ini bagusnya gaya seperti ini atau gaya apa, silakan. Kita menerima karena memang untuk bahan ini belum ada ide ya. ide untuk kedepannya seperti Karena- apa. Cuman sekarang kita fokus dulu untuk penataan akarnya ya. Nah bisa kita lihat nih, tumbuh subur sekali. Bisa agak ke kamera. Nah. Tuh ya. Dengan 1 bulan, kurang lebih 1 bulan Satu setengah. bulan loh ini, 1 bulan Turun setengah. cangkok, akarnya full keliling. Nah mudah-mudahan ini progres kedepannya bisa lebih bagus lagi ini. Oke itu ya. Jadi untuk Lihat. akar segini dia udah nampak agak kuning-kuning akarnya, jadi aman lah, insya Allah aman untuk dipindahkan. Walaupun digunting sekalipun ininya diratakan, insya Allah aman. Aman ya. Kalau udah warna kuning seperti ini. Ntar kita kamera kita fokuskan lagi. Ya, sip. Ini bahannya. Mungkin kalau untuk gayanya nantilah menyusul. Ya gayanya belum terpikir karena kita bukan orang yang kebanyakan gaya. Ya, sedikit intermezzo itu ya. Biar kita tidak jenuh. Ngopi masih. Nah, untuk apa ini gunanya tadi? Kan udah kita siapkan. Jadi buat tatakan di sini. Tatakan samping ya, tatakan bawah biar dia ke samping. Biar dia Nah, tumbuhnya ke samping. Soalnya kalau kita biarkan saja, kita buka kemudian kita biarkan, kita timbun seperti ini,
turun ke bawah kaku Ya mungkin dia. bisa-bisa saja, mungkin cuman agar ya lebih apa ya? Kurang Kurang jos ini. kurang memuaskan mungkin hasilnya. Beda lagi kalau kita menggunakan teknik pakai tatakan bawah. Jadi tubuhnya samping dia. Seperti ini. Ini mau langsung dipasang kan? Kita pasang aja. Di karung lagi tadi depan. Iya, Karung tadi lagi ya. tadi aja. Oke, kita geret lagi apa? Nanti. Jadi saya di sini adalah asisten ya. Jadi asisten merangkap kameramen, merangkap direktur ya. Keren nggak cuy? Nah, Banyak profesi. banyak profesi guys. Iya. Jadi kalau nanya kakek kerjaan, nah disitulah kita. Karena daripada kerjaannya nyulitin orang kan mending kita kasih aktivitas. Oke, gitu ya. Ini medianya ya, pasir tali. Ini sebenarnya sudah campuran antara pasir dengan tanah ya. Ya, kalau pasir kali ya seperti itu. Kalau dia pasir yang masih di pasir yang sungai yang untuk bangunan itu harus ditambah dengan tanah. Karena memang murni itu ya. Memang silikanya bagus. Ini berhubung panjang ya, kita coba gunting aja lah dulunya. Gunting ya. Kita potong Gunting keliling ya. keliling. Insya Allah kalau untuk udah Itu nggak bahaya ke proses pertumbuhan nggak? Insya Allah enggak, pengalaman yang sudah enggak, karena dia masih banyak akar serabutnya. Nah, misalkan karena kalau udah warna kuning ini berani. Kenapa beraninya? Karena ya pengalaman memang insya Allah lah aman lah ya. Tapi kalau akar masih putih jangan. itu rentan kalau kita potong busuk bisa-bisa. Oh, Tingkat keberhasilannya ya sedikit ya. Ini bisa kita lihat kalau medianya subur, dia 1,5 bulan setelah turun cangkok ya ini hasilnya. Akarnya lumayan banyak. Nanti kalau sudah seperti ini, nanti kalau sudah di ground kita nanti bisa di ini seleksi atau dipilih lagi akar-akar mana saja yang mau digunakan. Untuk sementara ya mungkin untuk akar segini nih nantinya nggak dipakai semua ya. Semua tetap kita sortir nantinya. Kemudian dari bawah Biasa motor, harap maklum guys. Makanya yuk sisihkan super tanknya. Sisihkan super tanknya biar kita bisa beli airpod. Pastikan media korous ya. Poros atau korous sama. Itu kadang orang berdebat hanya gara-gara itu. Tapi sebenarnya artinya sama. Jadi intinya nih. Apa ini? Poros dia. Poros. Nah, ada yang bilang poros. Jadi Bahasa aslinya korous gitu kan. Cuman bisa digunakan pakai sekam bakar ya. Sekam bakar yang sudah memang dibakar ya. Artinya kadang sekam bakar tapi masih 50% kan repot juga. Nanti malah jadi sumber jamur. Jadi untuk sementara nggak usah neko-neko dulu sebelum akar bagus. Kita pakai bahan ini dulu. Karena kita bukan pro ya. Ya diharapkan suatu saat bisa jadi pro. Tapi kita kan masih ya hanya berkarya gitu. Jadi kita antisipasi supaya meminimalisir resiko gitulah. Ini kandungan pH kalau mau diukur standar buat teman-teman ya standar 7 lah, 6,5 sampai 7,5 silakan digunakan kalau mau pakai. Karena mungkin bisa disimak video tentang pH-nya ada dipandu sama Wak Aziz ya, bisa dicek videonya tentang video pengukuran pH tanah. Jadi biar akarnya muter di samping ya. Untuk tatakan, kenapa ini ada bolong-bolongnya? Kalau bolong tengah ini seperti ini. Ini karena kan bahan cangkokan, jadi dia
bekas potongannya agak panjang. Oh ini ya, jadi dikasih bolongan ya. Kenapa dikasih bolongan pada tatakannya biar kita mudah Bisa press nanti. press masukin Masuk ke ke sana. akarnya, ini ke bekas potongannya. Ini kalau untuk seperti ini. Nah, jadi dia tetap kalau akar yang di sampingnya dia akan menyamping. Tapi untuk bolongan yang tengah ini sebenarnya nggak perlu. Ini Karena kebetulan ada ya. kebetulan aja ini bahan yang digunakan bekas ember bekas pot. Jadi kalau mau dilubangin ya cukup yang tengah aja. Nah, jadi kurang lebih seperti itu caranya. Nah, jadi nanti akarnya akan terus Ke samping. samping. Jadi nggak semerawut dia ke bawah ke sini kan. Nanti kalau semakin besar kan dia semakin menyamping dia terus. Paling kalau sudah melewati tatakannya dia ke bawah lewat samping ini. Nah, paling seperti ini. Nah, nantinya nah. Tapi tetap akar yang digunakan kan paling segini nantinya. Ya kita mulai tanam aja. Langsung kita tanam ya. Langsung kita tanam setelah bawahnya sudah keliling kira-kira bisa dilihat seperti ini. Kita tanam aja. Langsung ditanam. Tanam. Ini Mekar ya. mekar. Ini kayaknya panjangan juga dengan wadahnya kan terlalu besar, bisa kita potong lagi. Kita potong lagi. Nah, biar Kita kurangi. kurang aja. Nanti biar kelihatan kamera sudutnya yang ini depan pak. Yang ini yang depan ya. Ini kan bisa diputar. Biar teman-teman kita bisa ngelihat progresnya. Karena ini daunnya agak lumayan. Nah dikurangi ya akarnya. Seperti ini. Nah kalau begitu kan kelihatan ya. Tuh teman-teman ya. Sini ya. Iya kelihatan tuh. Lihat itu. Karena tadi nah begitu apa-apa. Lihat sih. Terlihat ya. Pintas saja sudah mekar. Mudah-mudahan progres kedepannya lebih bagus dengan seiringnya waktu akar makin besar akar-akarnya. Itu habis itu langsung ditimbun ya. Timbun lagi dengan Tanah. Pasir tadi ya. Pasir. Tetap kita belum berani menggunakan yang campuran yang lain, apalagi bahan-bahan pupuk kimia ya. Jangan dulu lah. Untuk penyuburan, kalau saya pribadi disiram pakai air bekas cucian beras. Apa sih Air cucian beras ya. air taji ya. Nah, ini sudah cukup penimbunannya. Oke guys, sudah cukup penimbunannya Ya, guys. mungkin seharusnya langsung disiram juga nggak apa-apa karena ini kondisi panas ya. Ini panas jadi kita masih agak mikir ya. Kalau kondisi nggak panas langsung disiram teman-teman ya. Untuk sementara ya ditaruh di tempat yang teduh aja, Teduh jangan lah. langsung kena sinar matahari. Nah, sama aja ini kita baru nanam ya, jadi akar belum Sangat rentan ya. entah nggak kuat, jadi kurang lebih ya 1 minggu lah kita teduhkan dulu, jangan kena sinar matahari langsung, dengan disiram-siram aja. Dan kalau mungkin kalau udah lewat seminggu bisa langsung ke sinar matahari. Ini nanti ke depan terus tinggal mikirin Ya, ide. mungkin program percabangan ya, Percabangan. pembesaran ini, pembesaran cabang-cabangnya. Untuk sementara ya kita biarkan aja dulu ini, biarkan dilos dulu, mana Sekitar mungkin yang sebulan 2 bulan ya. ya mana ya sesuai kebutuhan aja. Nah, Kebutuhan mungkin bisa 2 atau 3 bulan untuk menyeimbangkan batang dengan batang sebesar ini. Dan mungkin untuk cabangnya mungkin bisa disesuaikan sebesar apa, yaitu membutuhkan waktu yang ya lumayan lah 2 atau 3 bulan ke depan. Kalau itu pun kalau medianya subur, karena ya nggak tentu juga yang namanya udah dipindah seperti ini kan, karena medianya mungkin ada yang tercampur dengan apa gitu ya, bahan-bahan yang lain.
Ya kalau memang subur dia 3 bulan ke depan mungkin udah ada, bisa kita program lagi. Cepat lagi seharusnya di ground. Kalau di ground kita kan langsung bebas dia. Nah, ini tadi ya untuk sementara kita taruh dulu di karung ini. Kita biarkan dulu sembari menunggu besarnya cabang-cabang kemerandi ini sambil kita program. Nanti bentuk atau gaya apa yang diarahkan, Pertanyaannya bisa komen di bawah. silakan. Untuk saya sendiri sekarang belum ada Belum ada inspirasi, ide, belum ada inspirasinya. ide. Yang ada idenya sekarang ini ngopi. Ya kalau ngopi memang sudah waktunya. Jadi itu saja ya kayaknya ya. Program Sancang ini ya cukup sekian dulu. Ini kalau memang ada pendapat yang lain atau cara-cara yang lain, silahkan aja pendapatnya. Ya ini teknik atau cara yang saya gunakan untuk program akar sancang. Ya, kurang lebih seperti itu caranya atau teknik saya yang saya gunakan.